Oke, jadi ngelanjutin dari Emir, sekarang saya pengen membahas tentang kecurangan-kecurangan apa aja sih yang terjadi oleh pemerintah kita dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Nah, salah satu kecurangan yang pertama adalah tindak hukum pidana uang pengganti di Indonesia yang masih kurang gitu jelas, karena eh, hal ini menimbulkan beberapa persoalan mengenai berapa sih seharusnya uang yang diganti oleh terdakwa korupsi tersebut. Lalu selanjutnya adalah ketidaktransparannya laporan berapa hasil uang yang berhasil diraup oleh koruptor tersebut, karena uang ini kan uang negara ya, harusnya kita sebagai masyarakat juga perlu tahu. Nah, selanjutnya adalah mungkin lebih bisa dibilang kasus dari KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi, di mana penyidik-penyidik KPK yang disebarkan untuk eh, mengusut para koruptor malah disuap dan diberikan gratifikasi agar orang tersebut tidak dikenai tersangka KPK. Terima kasih. Dampak dari korupsi berdampak sampai ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan merusak tatanan negara secara fisik, mental, budaya, sosial, ekonomi dan politik, hukum, dan pertahanan negara tentu akan terguncang oleh dampak korupsi yang tiada hentinya. Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan oleh lautan dengan karakter daratan yang bervariasi. Ada yang berupa hamparan hutan sampai dengan pegunungan. Dengan kondisi geografi yang seperti ini, menghambat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan di daerah. Dan faktanya, kejadian ini sering kali terhambat karena adanya praktik korupsi. Misalnya, terdapat proyek pembangunan jembatan yang dipegang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengurangi spesifikasi bagian dalam proses pengadaan, yang akhirnya mengakibatkan konstruksi menjadi tidak kokoh hingga akhirnya jembatan tersebut ambruk. Dan rubuhnya jembatan tadi mengakibatkan jatuhnya korban dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan selain itu juga mengakibatkan terhambatnya aktivitas ekonomi, kesulitan mendapatkan akses kesehatan, sampai menyulitkan akses pendidikan. Hingga akhirnya, rakyat pun menjadi tidak percaya dengan pemerintahan dan kedaulatan yang ada, oleh karena praktik korupsi yang terus merajalela. Saran saya bagi masyarakat agar tidak korupsi yang pertama adalah kita harus memiliki komitmen. Kita harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Kita harus memiliki pendirian untuk berlaku jujur. Dan juga untuk tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan korupsi. Kemudian kita juga harus mengajak teman-teman kita, keluarga kita, dan juga saudara kita untuk berlaku jujur dan untuk tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, kita juga bisa saling mengingatkan dan saling mengoreksi, agar kami juga bisa introspeksi diri. Kemudian bagi pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan masyarakat, bagi pemimpin perusahaan, jangan jadi pemimpin yang pelit atau menjadi pemimpin yang otoriter, karena menjadi pemimpin seharusnya suka memberi dan juga suka membantu. Dan jika ada karyawan yang sakit, mungkin bisa dibawa ke rumah sakit. Terus jika ada karyawan yang terkena musibah, mungkin bisa diberi donasi seperti itu. Jangan menjadi karyawan yang pelit, harus memiliki transparansi juga di perusahaan terkait finansial. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin seperti itu. Selain itu, masyarakat juga harus belajar untuk hidup sederhana dan tidak hidup berfoya-foya terus atau memiliki hidup yang konsumtif. Karena dengan begitu masyarakat akan memiliki pemikiran untuk tidak melakukan korupsi. Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah sebagai berikut. Pemberian sertifikat anti korupsi ketika melakukan pelamaran kerja, di mana sertifikat anti korupsi itu dapat didapatkan melalui pelaksanaan kegiatan anti korupsi yang dilakukan hanya sekali, di mana kegiatan di dalamnya itu ada kegiatan religius dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah pelakuan korupsi. Menjadi pemimpin yang tidak pelit. Di sini maksud pemimpin yang tidak pelit atau suka memberi itu adalah bukan yang memberi secara cuma-cuma atau foya-foya, tetapi memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan juga pembangunan moral sejak dini. Nah, pembangunan moral sejak dini itu dilakukan agar kita dapat membangun pondasi dari kecil, sehingga untuk kedepannya pondasi tersebut akan terus menguat sehingga tidak akan
hancur sehingga tidak akan terjadi korupsi. Eh, Penutupan celah internasional. Nah, penutupan celah internasional itu bukan maksudnya menutup celah untuk luar negeri atau gimana, tetapi penutupan celah internasional itu adalah penanganan terhadap pencucian uang yang biasanya disembunyikan di negara lain, sehingga koruptor itu akan lebih mudah dilacak. Nah, dan yang terakhir itu adalah perlakuan e-budgeting atau e-planning, di mana kita tuh ketika melakukan pembayaran atau melakukan pendanaan gitu, kita menggunakan electronic device gitu. Jadi ketika akan melakukan transaksi tercatat gitu, jadi lebih tidak ada, sehingga tindakan korupsi itu lebih itu dikit. Nah, yang terakhir itu tetap saja adalah hukuman yang berat sehingga koruptor itu jera. Jadi ketika mereka melakukan korupsi, mereka akan dijatuhi hukuman yang berat, contohnya hukuman penjara 20 tahun atau lebih dan hukum-hukum lainnya. Solusi untuk masyarakat dan pemerintah. Untuk masyarakat harus lebih mengerti lagi tentang undang-undang yang berlaku, karena korupsi juga terjadi karena kita sebagai masyarakat kurang mengetahui tentang peraturan, sehingga mereka atau pemerintah atau orang yang melakukan korupsi bisa dengan bebas melakukan proyek-proyek atau apapun yang berujung korupsi. Dan juga untuk pemerintah harus membuat peraturan yang lebih ketat dan jelas, karena ada beberapa peraturan yang masih bisa dibilang pasal karet, dan juga penegak hukum yang harus bersikap netral, karena tanpa ketiganya bersama-sama menjunjung peraturan dan mengerti tentang peraturan, maka kasus korupsi tidak akan berhenti.